Jangan menghirauku lagi, aduhai kasihanilah padaku bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Pernah denger gak lagu gitu? Pernah ngadengin ke iya diubah syair pakai lagunya Bapak Tere. Ayo saya ngadengin ya. Ayo oke Uwa Tere. Kalau Uwa Tere ada di YouTube Bu. Nanti ibu buka Google, YouTube, Uwa Tere ketik keluar. Bapak Tere mah para kasebut. Anu kasebut mah Ibu Ti Indung Tere. Masya Allah. Derajat harkat wanita, derajatnya kemuliaannya diangkat oleh Allah. Sebab apa? Rasulullah bahkan ingat itu ketika baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, ketika beliau akan wafat, apa yang keluar dari mulut Rasulullah baginda yang mulia ada 3 kalimat, ada 3 ucapan yang diucapkan oleh Nabi. Yang pertama, ummati, ummati, ummati. Yang kedua, as-sholat, as-sholat, as-sholat. Yang ketiga, an-nisa, 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 ittaqun nisa. Anu disebut mabuk ibu-ibu. Luar biasa. Derajat harkat seorang wanita diangkat kemuliaannya oleh Allah, bahkan diabadikan dalam hadis Nabi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga ada di bawah telapak kaki. Ada nggak nas dan Al-Quran al-Hadis menerangkan surga ada di bawah telapak kaki bapak? Ayah Allah, anu ayah di kaki bapak-bapak rorong meher. Tah lamun nyari tak disebutan kutu airnya rorong meher teangan tah di suku bapak-bapak. Surga ada di bawah telapak kaki. Bahkan dalam hadis yang lain kemuliaan wanita diangkat derajatnya oleh Allah melalui hadis dikatakan al-mar'atu imadul bilad, ija soluhat solahal bilad, wa ija fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Siapa wanitanya baik, maka baik ini negara. Tapi rusak ini wanitanya, maka rusaklah ini negara. Jadi jelas baik buruknya satu negeri, satu kampung, satu wilayah, satu daerah itu tergantung kepada wanita. Wanitanya. Bu, saya mau tanya, yang ngelahirin presiden siapa? Ibu-ibu. Yang ngelahirin menteri? Yang ngelahirin gubernur? Yang ngelahirin bupati? Yang ngelahirin wali kota? Yang ngelahirin pak camat? Yang ngelahirin lurah? Yang ngelahirin Pak RW, yang ngelahirin kiai, yang ngelahirin ustad, yang ngelahirin santri, anu ngelahirkan tukang maling, yang ngelahirin tukang korupsi, anu loba ngahutang. Ngaku lu ngahutang di ibu-ibu, jujur. Tapi mohon maaf Bu, kenapa diabadikan dalam hadis bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu? Ini peringatan Maulid nih Bu. Kenapa surga di bawah telapak kaki ibu? Tapi beberapa kitab di keterangan menerangkan bahwa penghuni surga itu kebanyakan dari ibu. Ini saya kadang-kadang bingung, kok surga ada di bawah telapak kaki ibu, tapi kunaon anu ngabadeg dina neraka kok ibu-ibu? Apa nih? Mau tahu? Mau tahu jawabannya? Mau tahu aja apa tahu banget? Cius. Jawabannya cuma satu Bu.
Kasih tahu jangan. Kasih tahu jangan. Bu, ibu-ibu malam hayang ke surga paling gampang. Laksanakan sholat yang 5 waktu. Puasa Ramadan lakukan, laksanakan. Yang ketiga, kuncinya masuk surga itu bagi ibu adalah mudah. Bakti turut kasalahan. Eta nurut kamu. Nurut kasalah. Ternyata kenapa banyak penghuni neraka itu kebanyakan ibu-ibu. Bukan karena ibu-ibu itu meninggalkan sholat, karena ibu-ibu sholat yang rajin. Bukan ibu-ibu tidak pernah puasa, bukan juga yang wajib, bahkan Senin Kamis ibu-ibu galau. Ternyata kenapa ibu-ibu banyak dalam neraka? Satu dosa yang dilakukan oleh kaum ibu adalah durhaka kasalah. Bu. Sebab ridhonya Allah buat seorang istri adalah tergantung ridho suami. Ulah kesamaan ayeuna mohon maaf loba durhaka ka salaki. Kadang-kadang wanita sekarang mohon maaf, ada uang abang, nggak ada uang abang, aku tadinya Pak Kiai Ang denge. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditan. Nyata sok lamun keur loba duit mah kadang-kadang mohon maaf lamun keur bokeh salaki dipenting ke salakina noelan mah sana rape mah kalau dulu morengkel hesau kadang-kadang mah kulit keburu itu coba lamun keur salaki loba duit mah hesa ge waktu itu sahaya bakaka. Itu pun zaman awal ini. Insyaallah. Awal ini aku segitu kok. Diberi ku salakina duit 50.000. Nah, 50.000. Jawaban anak bari cemberut. Alhamdulillah. Cek salakina kalau bilang dok ini angsa alhamdulillah 50.000 cukup pananawan meligas 25.000 sesa 25 can beli minyak peas anak sekolah 5 cemberut kemahinya. Aku penasaran kadang-kadang kan di rumah salaki kadang-kadang belagu ogo amer duit 50.000 hayang dang daging ngimpi kali ya bener tak bu? Emang ngerti liar tak bu ngaturna 50.000 gas 25 sisa 25 can beli beas minyak lauk sayuran anak sekolah 5an itu akhirnya bari masak kita ibu-ibu di dapur nyanyi wayah na kangkung deui wayah na tempe deui pasti gitu. Akhirnya si salakina aduh penasaran ayeuna sini diberi deui duit tak kadua poena rada gedean 200.000 tani 200.000 eta seuri pamajikanana senyum teh jawabanna lagi komplit alhamdulillahirabbil alamin bari seuri. Wah berarti cek salakina lamun leuwih gede ieu mah jawabanna pohara isukna mohon maaf diberi 2 juta lu. Maka dia bapak menang rezeki 2 juta uang belanja. Masya Allah lain seri deui eta bari lain senyum deui pamajikanna jawabanna bari seserian. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu sampai waladdallin. Oh lain alhamdulillahirabbil alamin loh. Makana Pak ayeuna malam hayang komplit doana mere uang balanya nak gede bener gak bu? Setuju tak bu? Mere duitnya 2 juta sapoe doang kan itu yang dia sorangan kona'annya jadi kalau setuju bahwa kita kesalahan lima apa yang diberikan suami sekedar kemampuannya dikontribusikan udah terima aja ya loba syukurnya insya Allah. Betul tuh bu?
Nah ternyata penghuni neraka banyak di dalam neraka itu kaum ibu-ibu. Ternyata eta doraka kalau jadi salah. Maka kudu nurut ke salaki. Selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Makanya orang namun ikrar dinan pernikahan kan itu dalam Al-Quran sudah jelas kalimatnya mitsaqun ghaliza, ikatan yang sangat kuat. Berarti kalau kita sudah ridho sama suami kita, apa yang diperintahkan oleh suami kita, kita harus ridho. Kahayang suami turutkan kawin deui atuh kudu kitu kan nurut ka salaki cenah. Kamu salaki hayang ngandung masih jinan. Oh cenah kamu Allahu Akbar. Loba jelema dosa ka salaki mohon maaf. Sok saya tanya sama ibu, jawab dengan jujur. Ini peringatan Maulid, berarti peringatan Maulid itu adalah esensinya adalah mengikuti solidarity kita, itu akhlak Rasulullah. Urang kudu boga akhlak boga salaki. Jawab dengan jujur, saya paling gak suka dibohongin. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bu, saya tanya sama ibu, ibu lamun sare lek sare jeung salaki sok nangdang tara. Terbuka akhlak tadi ya. Kalau salah kira jeung salaki mah ditendang-tendang aja. Suami kita beliin bedak, persembahkan buat suami kita. Alhamdulillah, hujan rahmat ya. Jangan menolak rahmat Allah, insya Allah mengalami lagi. Yang kedua, suami beliin minyak wangi, persembahkan buat suami. Bahkan dalam satu keterangan mohon maaf, hei seorang istri, jadilah kau pelacur buat suamimu. Buat ayat itu tak perintahkan sebagai istri salaki. Jadilah istri-istri itu pelacur buat suamimu. Artinya apa? Iya, bagaimana contoh seorang pelacur ketika merayu mangsana. Ibu sok ngerayu tak nggak? Berekong. Rayu. Wayah nanti ayo muludan ya. Oke, penting malam Senin praktek melayu salaki. Surga tuh surga. Ya, hah? Keburu dirayu. Mesra kita kenal. Mas, kurang mau mesrahnya kebobohan doang sih. Mohon maaf, kemesraan itu timbulkan sekarang kita sudah berumah tangga, sudah punya anak. Ulah kerbobohan mah mohon maaf, masya Allah, mesra luar biasa. Ogoan anak manja luar biasa. Bener tuh? Kadang-kadang manggil lagi yayang, bebek, dinda, kanda, ya pret. Semoga lima anak buat tilu manggil lagi bapak anak budak. Mana sia? Moga pemajikan hidung dipanggil hidung, coba hidung panggil kopi aja. Moga pemajikan jenong, panggil kopi aja. Semoga akhlak. Berbobogohan mah masya Allah. Diajak itu kabogonan. Beb, kita kondangan yuk kita pakai berbobogohan mau bogohan aku. Lopang jebari, kalian notan deh. Kalau kita nyuruh jalan ya kalian tahu. Sakit ogohan kita nyuruh jalan kita ajong, kita. Getihan sempurna bu. Tak cika bogohan diusapan punan sakit. Atit. Bagor cika ini. Ini mau sakit gimana atit. Ogohan anak itu bogohan. Jadi yang suka anak buat tilu-tilu. Diajarkan kondangan cek salah kira semantuk segala kan. Akhirat sila datang serangan apa? Mesti lah kapak sabari untuk datang wajiban anak. Pada ngambek baru kesalahan kita. Sama kena penyuruh jalan. Kita jom dari wae. Kita cok salah kita di tukangan. Bolor siap. Kamana wae terbatu segitu gede dan teka dulu dia. Kain dari. Insyaallah. Jujur bu, kerbobogohan mabada itu mohon maaf. Segala ingin harus disebutkan. Yang ditampilkan itu hade-hade, bener tuh? Sok jawab dengan jujur. Kerjaman bobogohan kermora, mohon maaf. Ayah Allah hiji awewe atau boga orang kabogo, anu wani hitut harapun kabogo. Ayah Allah sok. Kubol-bolo hitut nek batuk kadang-kadang ditahan enggak. Nek batuk sok sim nyoplok kereta. Pakai era harapun kabogo. Kamu batuk nyoplok ke serambutan Aceh. Jaga image dari teman, bener tuh?
Kudu jaga image sekarang. Ay nama beda. Buru-buru orang batu kadang-kadang rek dahar atau salakina. Buruk-buruk. Itu pemajikannya itu si bapak. Obat beri huntu pak. Ya beri huntu. Aku tuh pemajikannya dibalas deh. Bretek. Cuma dia tapa obat beri cangkeng. Aku. Kata rek dahar kacipuran hidup. Ayah nanya ke Abi, Ustaz, kumaha mengkos gitu salaki perang itu di pamajikan. Cek Abi ke soal, yang penting suami ikhlas itu sekedar untuk menambah kemesraan. Cek Abi sekali kayak gitu. Langsung ke heula. Kita mah, obat milian cina kita jus. Terus ke heula, itu majikan ini balas kayak apa? Gitu, tenang aja. Ai ikhlas itu mah soalnya gitu. Kosok itu kosok. Biasa wae. So, persembahkan beli bedak buat suami, beli minyak wangi buat suami kita. Iya mah mohon maaf. Dan kadang-kadang kurang marek arisan, rek kondangan, arek hadir ka mana-mana karak dandan. Hilang sare jeung salaki boro-boro dandan, kadang-kadang pakaian dah sebolong yang masih dipakainya dia. Kadang sebolong pakai kain. Coba isu-isu yang mau pedak, itu sepi. Kadang-kadang eta kutang sepegat bu, masih dipakai kain baik. Nah, cina dipakai sambung paniti malah sekarang. Kita ketemu akhlak. Kadang-kadang karek sare jadi salakina, nak berang namun asup angin. Coji ke anakna, ya emak ya tuh asup angin panglikeun. Padahal rek sare itu menjadi salakina. Kacirek sare kerikeun aku balsam. Urusan belepetan di mana-mana. Terus pakai darser bolong-bolong pedak, pakai kutang, pakai paniti geus karatan. Aku bilang salakina enak, masya Allah. Pas nyium geus kaladaan kan kita dia. Kacau tuh paniti karatan. Geus teu boga akhlak. Masya Allah. Hei, dina hiji keterangan. Lamun tesarina kita Qurratul Uyun, maka dina Uqulul Jan itu luar biasa. Bagaimana penghargaan seorang suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami. Ayah hiji awewe mencium kening ieu salaki eta ganjaranana diibaratkeun nyium Hajarul Aswad. Hebat tuh Bu. Abi bari naros sadus berangkat ke haji geus ka Mekah. Minimal umroh deh, encan. Eta tidak semua orang bisa mencium Hajarul Aswad. Tapi harus minimal saya 2015 berangkat. Ketika tawaf selamat datang tawaf qudum selesai putaran yang ketujuh tawaf itu saya diberikan dengan kudrat dan ridho Allah bisa cium Hajar Aswad. Itu hasil perjuangan. Ketika tawaf wada selamat tinggal pun alhamdulillah eta get dengan penuh perjuangan. Sebab menyium Hajar Aswad teu mudah Bu. Urang bekerja luar biasa keras. Eta bersaingna jeung jelema-jelema orang gede. Orang Nigeria, orang Negro, orang India jarak ibadah. Orang Indonesia mah paling sakieun tah. Para rendek orang-orang mah. Orang Negro musik hidung, gede cangkung. Jeung bedegongna orang-orang Nigeria curangung. Tong orang Negro mah. Kamu kurang ke salat ya. Mana nama ngalengkah bae. Kamu giliran main ke salat urang ngalangkah kadang-kadang kieu leuna. Berarti itu menang lewat. Tuh kita giliran urang. Ieu kejadian abdi di Raudhah Bu, di Masjid Nabawi. Eta terus sujud arek cengkat. Aing dari naon ya kan. Ari kieu urang kieu sing batal. Da penasaran aing bisa urang. Aing hidup teh kaluhur masyaallah. Aing aya dina kolong juga orang Nigeria. Yang penting budak-budak bari kena doa. Urang di kolong mana eta? Sia uji aya harta aing kaluhur ya Allah. Eta ningali kelenengan mun gede itu. Untung paling jadi speaker eta kelenengan. Luar biasa. Ibu mah mohon maaf. Bu, jauh-jauh hanya Hajar Aswad Bu. Kayak penting kah ciuman Hajar Aswad? Entah apa Pak? Oh berapa ya? Kayak pentingnya Pak, hayang Hajar Aswad aja Pak.
cek uje cina lamun nyium dia tarang bapak pahalana di Hajar Aswad. Cek ibu cina izin lamun tersare. Kata sare salah urang ini ciuman urangnya. Ai pas kesare itu budak nyaonan sia. Hajar Aswad Pak, Hajar Aswad. Ayo praktekin. Siap Bu, jaga akhlak sama suami ya. Insya sebaliknya suami jaga akhlak sama istrinya. Salaki contoh bukan jeng Nabi. Kanjeng Nabi lamun manggil pamajikanna can pernah ngaran. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Masa dipanggil gitu Bu? Aduh, semoga akhlak saya ini. Benar. Kurang paling tidak ya kumaha yang menyejukkan hati ya yang oh istriku yang cantik masuk ke tenjorege aku pun menyenangkan ini Rasul kita bermukmin kan begitu memberikan kebahagiaan kepada hati orang yang beriman itu afdhalul amal ahabba ilallah kitunya ayo bapak-bapak ngesanjung istri nu kadua mohon maaf akhlak kepada siapa akhlak anak kakolot anu ayeuna geus dekadensi moral demi Allah Pak Bu saya tidak melarang orang untuk ziarah saya juga muzawir saya sering bawa jamaah ziarah cuman orang-orang sekarang mohon maaf kadang-kadang jarah kanu mana-mana kajauh di belaan ai jarah kakolot itu nggak ada artinya Bu oh artinya Bu sok ka Madura, ka Bali, ka Lombok biayanya jutaan waktunya lama butuh biaya, butuh waktu, butuh fisik kita mencari keberkahan di luar yang belum kita tentu dapatkan tapi ada satu keberkahan yang sudah pasti ada keberkahan keramat kedua orang tua kita sampai orang jarah kemana-mana sampai orang jarah kalau jauh jarahan bola kolot orang anu ayah di imah orang itu yang pasti bisa mendatangkan keberkahan buat kita betul Bu? Iya kadang-kadang jarah kalau tukang dupli ayo kolot terus kolot boga indung terus bisa lempar terus bisa kemana-mana mohon maaf iya salah besar keramat yang paling utama adalah keramat kedua orang tua kita keramat yang ada di rumah kita sebab apa? Ridallahi fi ridal walidain ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita murkanya Allah marahnya Allah azabnya Allah itu tergantung kepada marah murka azab kedua orang tua kita jangan harap kita mendapatkan kebahagiaan hidup jangan harap kita akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup kita kalau kita tidak capek dulu ridho kedua orang tua kita yuk jadikan ayah kita sebagai raja dalam rumah tangga kita jadikan ibu kita umi kita mama kita indung urang sebagai ratu dalam rumah tangga kita insya akhlaknya sok kita bayarkan indung urang kena lahirkan ya Allah kena lahirkan nyerinta Bu nyerinta ayo asal bohongan wae ngomong gitu jawab dengan jujur Bu ulah nggak bohong ayo ngajur teh nyerinta terpercaya ya orang ngajur nyeri pun orang ngajur dengan jujur deh hah pernah istri banget cepat sekali bapak-bapak di sunatan nyeri ditawarkan sunatan di waktu ibadah kita bapak-bapak di sunatan deh ngajur nyeri Cina tak kurang ngajur deh makanya jelas sahabat ditanya Bu Nabi ditanya sama sahabat ya Rasul siapa yang aku harus ikuti perintahnya setelah perintah Allah dan engkau ya Rasul jawaban Rasulullah ummuka ibumu summaman siapa lagi ummuka summaman siapa lagi ummuka ibumu summaman summa abuka baru bapamu maka disebut ibu 3 kali kemuliaannya sebab ada penderitaan seorang ibu kemuliaannya yang pertama adalah ketika mengandung yang kedua ketika melahirkan yang ketiga menyusui maka derajat kemuliaan wanita 3 tingkat di atas ayah ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah
melahirkan karena dari ngajuru tah pagaweanana sabaraha eta dua anak nabi sabaraha mah itu mereka benar ngandungnya jangan melahirkannya saja. Saya ulang ya, setiap melahirkan dihitungnya anaknya sabaraha tuh. Saya akan mengetes aib ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi karena medai ngajuru barahanakna tilu opat atuh anu terakhir anakna kembar betul bener tuh 3 kali kemuliaan seorang ibu disebut daripada ayah. Sabaraha ibu yang kenceng nih udah selesai sampai kedua. Ibu berapa? Ibu ti? Bapak? Yang kencang ibu? Bapak? Ibu? Bapak? Berarti kalau ibunya 3 lah kan saya kan nanya kata ibu berapa? Ibu 3 Bapak? Ibu 3 Bapak? Cocok ya? Cocok buat bapak-bapak. Ibu-ibu ngejebek. Ayo bu, jaga akhlak ya sama suami, apalagi kita masih punya orang tua ya, muliakan orang tua kita. Sebab kenapa? Yang bisa mendatangkan daripada keridhaan Allah sama kita adalah orang tua kita. Yang bisa mendatangkan ridho kepada kita sebagai istri adalah suami kita. Kita jaga akhlak seperti yang diteladani oleh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang mulia, kenapa diberikan nama Muhammad? Karena dalam kalimat Muhammad yang terakhir dari saya ini ada 4 huruf. Kalimat Muhammad ada 4 huruf. Yang pertama huruf mim. Apa mimnya? Yaitu maujudatul makhluqati bisababihi. Adanya makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu bisababihi, karena sebabnya Rasulullah. Hirupna ieu makhluk kabeh karena adanya Rasulullah. Yang kedua kalimat Muhammad itu ada huruf ha. Apa tuh? Hayatul mawjudati bisababihi. Hidupnya makhluk-makhluk yang diciptakan Allah bisababihi, karena sebabnya Rasulullah. Yang ketiga kalimat Muhammad itu ada mim. Apa tuh? Mautul makhlukati bisababihi, matinya makhluk-makhluk Allah itu karena sebabnya Rasulullah. Jadi ayana orang, mautna orang, hidupna orang, itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia peringatan Maulid mensyukuri daripada nikmat Allah disebabkan yaitu lahirnya Rasulullah. Yang terakhir adalah dari kalimat Muhammad itu ada huruf dal. Apa dal? Dukhulul makhlukati fil jannati bisababihi. Masuk surganya makhluk-makhluk Allah umat Rasulullah yang beriman kepada Allah fil jannati, ke dalam surganya Allah bisababihi, karena sebabnya Rasulullah. Allah menciptakan surga, muarek dibuka eta pintu surga, muarek diasupkan eta ku penghuni surga sebelum Rasulullah yang pertama kali memasuki surga. Makanya orang untung dijadikan sebagai umatnya Rasulullah, umat yang terakhir, umat akhir zaman. Walaupun kita sebagai umat yang terakhir, Nabi kita Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, tapi ingat masuk surga nanti heula. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Musa sampai Nabi Isa, sing sanajan umat-umat terdahulu, tetap yang masuk surga duluan adalah Nabi kita, termasuk kita sebagai umatnya. Cuman mohon maaf, namun orang asup surga nanti heula berarti ngerebok kana neraka oge. Nah, eta anu jadi masalah deh. Itu ulang hayang ngeunah nawai. Makanya yuk bagaimana kita dukhul makhlukati bil jannati bisababihi. Kunaon urang hayang masuk surga disebabkan jeung Nabi, cekang jeung Nabi. Diriwayatkan oleh
apa namanya, Anas bin Malik dalam satu hadis dari Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kullu di sini adalah kullu jami yang bermakna keseluruhan, tidak separuh-separuh. Yadkhulunal jannah akan masuk surga umatku, umat kaulah cek Kanjeng Nabi. Kabeh asup surga illa man aba, dikecualikan anu embung asup surga. Sahabat tanya, kila ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, saha eta ya Rasul anu embung asup ka surga? Faqala, maka dijawab ku Kanjeng Nabi, man ata'ani yadkhulunal jannah. Sahaja mah anu turut patuh ka kami cek Kanjeng Nabi, syariat kami dijalankan, sunnah-sunnah kami dijalankan, sami'na wa ata'na kepada kami, kata Kanjeng Nabi, itulah yang masuk surga. Tapi sebaliknya, waman asoni, barang siapa yang ingkar, yang tidak turut kepadaku, faqad aba, itulah yang tidak mau masuk surga. Mudah-mudahan urang sadayana ieu termasuk anu taat cinta ka Kanjeng Nabi, anu melaksanakan syariat Kanjeng Nabi, yang melaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, sehingga kita kana ma'i fil jannah man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersama-sama dengan aku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak turut kepada Kanjeng Nabi, maka kita ingkar maksiat kepada Kanjeng Nabi, faqad aba, maka